Lanjut belajar Microsoft 365, dan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa melakukan task management di Microsoft 365 dengan metode Kanban board. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Salah satu cara untuk kita melakukan manajemen multiple task yang sifatnya linear adalah menggunakan metode Kanban board, yaitu adalah bagaimana kita bisa membagi task itu ke dalam beberapa area atau disebut juga dengan bucket ya, sehingga kita bisa tahu dia berada di fase 1, fase 2 ataupun yang fase-fase lanjutannya. Di Microsoft 365, metode ini bisa dijembatani menggunakan Microsoft Planner ya. Selain itu juga kita bisa menggunakan Microsoft Loop ataupun kita bisa mengcombine dari kedua sistem itu. Bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita coba. Pada opsi pertama, kita akan gunakan Planner. Jadi dari Microsoft 365 Home, di sini kita search Planner. Oke. Di sini akan berkumpul planner-planner Anda, misalkan per proyeknya gitu ya. Dan misalkan saya mau membuat sebuah proyek ya, kita new plan. Nah, di sini saya akan gunakan contoh adalah software development. Oke, plan title-nya adalah System Whistleblower. Nggak salah ketik kan ya? Ya, terserah lah ya. Oke, misalkan ini adalah private ya. Planner ini dirancang untuk kita bisa berkolaborasi satu sama lain ya dalam mengelola multiple task dalam sebuah plan. Misalnya di sini plan sistem whistleblower ini saya bisa undang. Di sini adalah Budi. Kemudian saya mau juga undang Putri. Dan saya mau undang juga Sukadi. Dengan kita menginvite multiple person di sini, kita bisa membuat sebuah task dan kemudian mengassign itu kepada specific person. Kita add task. Ini adalah misalkan automation system automation reminder. Oke. Sini saya bisa set assign kepada Budi, due date-nya adalah tanggal misalkan tanggal 21. Add task ya. Nah, kita juga bisa menambahkan berbagai checklistnya, fungsi 1, fungsi 2 dan seterusnya. Dengan planner ini kita bisa mengelola task-task yang ada di tim kita, siapa saja yang di-assign untuk masing-masing task tersebut, kemudian juga sudah sampai fase mana pada masing-masing task tersebut. Termasuk juga kita mau mindahkan ini dari tahap scope ke tahap misalkan sudah desain gitu ya. Termasuk saya juga kalau misalkan fungsi 1 sudah selesai, nah kita bisa tahu ini 1 dan 3 sudah selesai. Jadi masing-masingnya bisa kelihatan sampai level mikronya ya. Opsi kedua kita gunakan Microsoft Loop. Dari Microsoft 365 Home, di sini kita search Loop. Oke, saya ganti tampilannya dulu. Light. Oke. Untuk mengutilisasi fungsional Kanban board, kita add new page. Kemudian kita gunakan template gallery. Di sini adalah Kanban board. Use this template. Nah, di sini saya minimize. Oke. Misalkan kita kasih nama ini adalah System Whistleblower. Oke. Nah, Kanbannya di mana? Kanbannya ada di bagian bawah sini. Jadi misalkan kita nggak butuhkan ini atau kita skip bagian bawah ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan blok-blok seperti tadi. Misalkan tadi ada apa aja tuh? Ada design, development, testing. Ada grup namanya design. Oke. Kemudian development. Kemudian
testing. Oke. Nah, ini bucket-bucket ini kita bisa tambahkan ya. Termasuk juga kita mau menambahkan 1 to 2 item ya. Misalkan tadi yang serupa automation reminder. Ini adalah automation reminder. Oke, ownernya misalkan adalah Budi. Oke, select date, due date-nya adalah tanggal 23. Dan kalau kita klik, nah dia akan keluar detailnya seperti planner tadi ya. Kemudian juga kita bisa checklist, misalkan fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Oke. Cara ketiga, kita combine, yaitu kita taruh planner kita ke dalam Microsoft Loop, combine. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik link di sini, ya. Nah, ini URL-nya. Oke. Dan kita paste. Nah, dia akan muncul, ya, planner kita di dalam loop, gitu. Enaknya gimana? Enaknya adalah saya sering menggunakan ini untuk saya misalkan manajemen meeting. Saya ambil contoh seperti ini. Page ini adalah sistem development atau adalah tim Sagi. Oke. Nah, saya bisa melaporkan activity tim saya dengan cara ini ada planner yang mana saya bisa melihat activity tim saya satu sama lain seperti apa. Misalkan saya melakukan review meeting, saya bisa melaporkan, oke, tim saya activity-nya ini, ya. Nah, to-do list bagi saya kepada tim saya, ya, yang misalkan saya belum mau taruh dalam Kanban board ini, maupun misalkan to-do list misalkan di luar tim saya bisa tambahkan di bawah sini. Ya, slash untuk review tanggal hari ini, ya, saya mau ada checklist lagi nih. Checklistnya, misalkan to-do 1, to-do 2, to-do 3, ya. Sehingga pada review selanjutnya saya bisa memberikan checklist ini, ya. Saya udah ini selesai, ada yang belum selesai. Nah, ini jadi kita punya checklist baik yang berupa tim kita maupun saya sendiri. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa melakukan manajemen task di Microsoft 365 dengan metode Kanban board, yang mana pertama kita bisa menggunakan Microsoft Planner ya, yang memang dirancang untuk kita bisa melakukan task manajemen dalam bentuk Kanban board untuk kita bisa melihat overall task tim kita satu sama lain. Selain itu juga kita bisa menggunakan planner ya, yang mana ini lebih ke arah kanvas untuk kita bisa memberikan konten ya. Jadi selain Kanban, kita juga bisa memberikan konten yang lainnya. Dan yang ketiga, kita bisa combine, yaitu kita bisa taruh planner ke dalam loop sehingga kita selain menggunakan experience dari Microsoft Planner, kita juga bisa menggunakan experience dari Microsoft Loop. Untuk sekarang itu dulu.